Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, yuk sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, agar menjadi lebih berkah, yuk sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hai, saat ini kamu sedang menonton video pendidikan dari Unit 212 KKN ke-61 Universitas Islam Indonesia. Nah, video ini akan menjadi salah satu wadah untuk belajar dengan menjelaskan terkait ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 9 SMP. Tema dari video ini untuk mengingat kembali peran pahlawan di masa kemerdekaan dan reformasi. Indonesia, negara yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke ini memiliki sejarah yang panjang hingga akhirnya tercapainya kemerdekaan di Indonesia. Selama beratus-ratus tahun, Indonesia berada dalam genggaman para penjajah, mulai dari datangnya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang menjadi negara terakhir yang menjajah di Indonesia. Perjuangan masyarakat Indonesia dalam mengusir para penjajah kemudian diberikan gelar sebagai pahlawan guna menghormati peran-peran mereka dalam meraih kemerdekaan. Hai, perkenalkan, ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ia memiliki nama lengkap Gusti Raden Mas Durjatun, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912. Tahukah kamu bahwa gelar Hamengkubuwono merupakan gelar turun-temurun bagi sultan atau pemimpin di daerah istimewa Yogyakarta? Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah hidup secara terpisah sejak umur 4 tahun dengan orang tuanya, dan dari sana ia memiliki jiwa juang yang tak kenal pudar. Sejak muda pula, Sultan Hamengkubuwono ke-9 sudah memperjuangkan status istimewa bagi Yogyakarta. Dan setelah status istimewa diberikan, ia lalu memulai untuk menata dan menjadi gubernur dari Yogyakarta. Sejak menjadi gubernur, bersama dengan Paku Alam ke-9, Sultan Hamengkubuwono ke-9 lalu menggabungkan wilayah Yogyakarta ke dalam wilayah Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga merupakan seorang prajurit dengan gelar Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat. Wah, keren sekali bukan? Ketika menjadi TNI Angkatan Darat, ia juga turut ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa-masa pasca kemerdekaan. Ketika menjadi prajurit, Sultan turut serta dalam gerakan umum 1 Maret serta agresi militer Belanda II. Pada masa detik-detik kemerdekaan, Sultan menggunakan istananya sebagai tempat perlindungan bagi para prajurit. Atas perjuangannya tersebut kemudian menjadikan ia sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Dan tahukah kamu bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan gubernur terlama dari Yogyakarta? Tidak terhenti pada masa pemerintahan Soekarno, pada masa pemerintahan Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX juga menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri dari Indonesia, serta menjadi Wakil Presiden kedua pada masa pemerintahan Soeharto. Selain itu, masih banyak loh prestasi serta perjuangan dari Sultan Hamengkubuwono IX untuk Indonesia. Atas dasar hal itulah, pada tahun 1990, Sultan Hamengkubuwono IX akhirnya diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Untuk pahlawan selanjutnya, siapa coba yang tidak familiar dengan Bapak Frans Kaisiepo? Sebelum meraih kemerdekaan, Indonesia bagian timur masih dikuasai oleh Belanda. Sedangkan Frans Kaisiepo sendiri merupakan seorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang didapatkan dari gurunya ketika bersekolah di Papua Bestur School. Sebagai seorang yang memiliki jiwa nasionalisme, Kaisiepo dan teman-temannya memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Dan pasca kemerdekaan, pada 31 Agustus 1945, mereka juga melaksanakan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Kaisiepo sendiri terkenal sebagai seorang yang anti terhadap Belanda. Bahkan, ia tidak terima ketika wilayahnya diberikan nama Papua karena dianggap memiliki konotasi negatif yang kemudian ia menggantinya menjadi Irian yang memiliki arti panas. Frans Kaisiepo menjadi salah satu perwakilan Indonesia pada Konferensi Malino di tahun 1946. Ia tercatat sebagai satu-satunya putra Irian yang hadir dalam perundingan tersebut. Ketika konferensi meja bundar akan dilaksanakan, Frans Kaisiepo ditunjuk sebagai perwakilan dari Belanda, akan tetapi ia menolak dan malah dijadikan sebagai tahanan politik dari tahun 1954 sampai 1961.
Sekeluarnya dari penjara, ia mendirikan partai politik Irian dengan tujuan untuk menggabungkan Papua Nugini dengan Indonesia. Sayangnya, pada tahun 1963, Irian menghadapi permasalahan. Dengan mundurnya gubernur pertama Irian, yaitu Eli Serjon Bonai, untuk mengisi kekosongan, Frans Gasepo akhirnya ditunjuk sebagai gubernur dari Irian. Frans Gasepo sendiri terus memperjuangkan Irian agar bergabung dengan Indonesia, hingga akhirnya impiannya tercapai dengan bergabungnya Irian. Setelah masa jabatan sebagai gubernur berakhir, pada tahun 1972, Frans Gasepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR Republik Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1993, Frans Gasepo diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Namanya juga diabadikan sebagai Bandara di Biak. Dan pada tahun 2016, Frans Gasepo diabadikan dalam uang kertas rupiah pecahan 10.000. Hai semuanya, kalian tahu gak sih siapa tokoh di samping ini? Yap, bener banget. Ia adalah Soeharto, pahlawan reformasi yang lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Kudeyan, Yogyakarta. Awal mula Soeharto terjun ke dalam dunia militer dan politik dimulai pada saat Soeharto diterima sebagai siswa di Sekolah Militer Gombong, Jawa Tengah. Selain itu, Soeharto juga pernah bergabung dengan pasukan kolonial Belanda atau biasa disebut dengan KNIL. Soeharto tercatat pernah memimpin perebutan Yogyakarta dari kekuasaan tentara Belanda dalam peristiwa serangan umum 1 Maret pada 1949. Selain itu, Soeharto juga pernah dipercaya menjadi pengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman dan menjabat Panglima Mandala dalam kasus pembebasan Irian Barat. Kiprah Soeharto di dunia militer dan politik mulai bersinar tatkala meletus pemberontakan G30 SPKI. Pada 1 Oktober 1965, Soeharto dan beberapa tokoh nasionalis lainnya berupaya menumpas upaya kudeta. Pada 11 Maret 1966, Soeharto menerima surat perintah yang dikenal dengan nama Super Semar. Super Semar ini isinya memerintahkan Soeharto mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban di Indonesia. Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintah Orde Baru. Pada 12 Maret 1967, di sidang istimewa MPRS, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden dan setahun kemudian dikukuhkan sebagai presiden kedua RI. Sejak saat itulah Soeharto menjabat presiden RI selama 3 dasawarsa. Soeharto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pahlawan reformasi selanjutnya ialah Adam Malik. Adam Malik merupakan tokoh nasional yang dulunya ia adalah seorang birokrat, diplomat, dan wartawan. Adam Malik bersama tokoh lainnya seperti Sumanang, Sipahutar, Atmij Mane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna membentuk kantor berita Antara pada tahun 1937. Adam Malik juga dipercaya memimpin Partai Indonesia atau Partindo di Pematang, Siantar, dan Medan pada tahun 1934 sampai dengan 1935. Pada masa pendudukan Jepang, Adam Malik aktif bergerilya untuk kemerdekaan Indonesia. Bersama Wikarna, Khairul Saleh, Soekarni, dan beberapa tokoh pemuda lainnya, Adam Malik pernah membawa Soekarno dan Hatta untuk mengasingkan diri ke Rengas Dengklok. Adam Malik banyak berkiprah di dunia politik dan birokrasi. Di awal kemerdekaan, Adam Malik sempat menjadi ketua 2 Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada tahun 1962, Adam Malik dipercayai menjadi ketua delegasi RI untuk perundingan Indonesia-Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat. Pada tahun 1967, ia bersama 4 tokoh negara di Asia Tenggara mendirikan organisasi ASEAN. Adam Malik memimpin sidang umum PBB ke-26 pada tahun 1973. Kemudian, dalam sidang umum MPR tahun 1978, Adam Malik terpilih menjadi Wakil Presiden RI ketiga. Pada tahun 1971, Adam Malik mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra. Dan pada tahun 1973, Adam Malik mendapatkan penghargaan Bintang Adi Perdana. Nah, itu tadi penjelasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.